fucking deal. Someone gets hurt. I promise. Idiot, get out! Do it! Hey, kaum mageran, balik lagi bersama Den di mari. Gimana kabarnya? Sehat? Pada kali ini Den akan merekap sebuah alur film yang diperankan oleh aktor laga berkepala pelontos bertubuh kekar, siapa lagi kalau bukan Jason Statham. Film ini berjudul Parker, di mana pada film ini Bang Jason yang berperan sebagai Parker berjuang untuk menghabisi komplotan perampok yang dulu mengkhianatinya. Tanpa banyak spoiler di awal, yuk siapkan posisi magernya, dan setelah intro kita mulai alur filmnya. Film dibuka dengan sebuah acara pekan raya di Florida, tepatnya di Ohio. Kita diperlihatkan dengan seorang pria yang menyamar sebagai pastor. Ia adalah Parker. Ia dan komplotannya hendak merampok uang hasil penjualan tiket di acara tersebut, di mana uang itu disimpan di sebuah tempat yang tidak jauh dari sana. Komplotan Parker terdiri dari Melander, Ross, Hardwick, dan Carlson. Mereka memiliki tugas masing-masing, di mana Carlson bertugas untuk memantau situasi dan menyediakan transportasi. Melander dan Ross menyamar sebagai badut dan langsung masuk ke dalam gedung dengan cara membobol. Hardwick bertugas mengalihkan perhatian, sedangkan Parker sendiri sebagai eksekutor. Parker pun masuk dengan pura-pura menitipkan sebuah koper. Saat penjaga lengah, Parker dibantu Melander dan Ross mulai melakukan aksinya. On the floor, face down. Good job. Everybody down! Down, bro! Sementara itu, Hardwick yang bertugas mengalihkan perhatian mendapatkan kendala sehingga ia membakar jerami di tempat yang tidak direncanakan sebelumnya. Kebakaran itu cepat merambat sehingga tabung gas yang berada di dekat sana meledak dan menyebabkan beberapa korban jiwa. Parker dan komplotannya pun segera pergi dari tempat tersebut. Mereka bertemu di sebuah tempat. Di sana, Parker menghajar Hardwick yang telah melakukan kesalahan karena menjalankan tugasnya tidak sesuai rencana. Big fucking deal. Di mana karena kesalahannya itu menyebabkan korban jiwa dan tentunya itu melanggar kode etik Parker. Setelah itu mereka pergi menggunakan mobil yang telah disediakan. Di perjalanan, Melander merubah rencananya, di mana rencana awalnya uang itu akan dibagi, setiap orang mendapatkan $200.000. Namun Melander merubah rencananya itu dengan menjadikan uang itu sebagai modal untuk pencurian yang lebih besar lagi. Melander berencana merampok perhiasan yang harganya puluhan juta dolar. Namun Parker menolak rencana tersebut. Melander dan teman yang lainnya ternyata sudah merencanakan hal itu. Parker yang menyadari dirinya dalam bahaya langsung sigap melawan mereka. Akhirnya Parker pun terlempar keluar. Untuk memastikan jika Parker telah mati, Melander menyuruh Hardwick untuk menembaknya. Setelah memastikan jika Parker sudah mati, mereka pun pergi. Tak lama, Parker ditemukan oleh satu keluarga petani dan ternyata Parker masih hidup. Parker pun dibawa ke rumah sakit. Esoknya, Parker tersadar ketika ia melihat berita jika polisi sedang mencarinya. Ia langsung keluar dari sana dengan menyamar sebagai dokter. Setelah itu, ia kabur dengan mobil ambulans, lalu bersembunyi di sebuah ladang untuk merawat dirinya sendiri. Setelah dirasa pulih, ia pun kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari perbekalan. Parker pun mencuri senjata di rumah seseorang. Setelah berganti pakaian, ia pun melanjutkan perjalanan dengan mobil yang ia curi di sana. Kemudian, Parker pun kembali merampok di sebuah kantor pajak, di mana uang hasil rampokan itu akan ia jadikan untuk modal balas dendam kepada teman-temannya yang telah mengkhianatinya. Di perjalanan, Parker menelpon seseorang untuk membuat dokumen palsu atas dirinya. Ia juga menghubungi ayah mertuanya yang bernama Harley.
Ternyata Harley adalah seorang mantan pencuri yang memiliki banyak kolega. Parker bertanya semua tentang Melander, namun Harley enggan memberitahunya. Ia hanya memberitahu jika Melander memiliki koneksi dengan mafia besar di Chicago yang bernama Danziger, dan Hardwick adalah keponakannya. Harley pun akhirnya memberitahu Parker tentang kakaknya Hardwick yang bernama Bobby yang memiliki 5 bar. Setelah mendapatkan informasi, Parker pun malamnya mendatangi bar yang dimiliki oleh Bobby. Di sana ia menghajar penjaga bar lalu masuk menemui Bobby. Ia pun menyerang Bobby dan menanyakan keberadaan adiknya, Hardwick. Bobby pun memberitahu Parker jika Hardwick kini berada di Palm Beach. Setelah dari sana, Parker menelpon istrinya yang bernama Claire untuk segera pergi meninggalkan rumah. Dia pun meminta mertuanya untuk meninggalkan rumahnya juga, karena Parker khawatir jika Danziger akan memburu keluarganya juga. Di sisi lain, Hardwick dan komplotannya panik ketika mendapatkan kabar dari Bobby jika Parker masih hidup. He's alive. Parker's dead. When I fucking left him, I swear to God. Namun Hardwick meyakinkan mereka jika pamannya Danziger akan membayar pembunuh untuk membereskan Parker dan keluarganya. Esoknya Harley bertemu Claire. Ia berencana untuk pergi ke kota lain. Namun saat Harley menjemput istrinya, seorang pembunuh bayaran datang untuk membunuh Claire. Claire yang menyadari itu kabur melalui jendela belakang rumahnya. Claire juga menusuk ban mobil pembunuh bayaran tersebut. Di perjalanan, Claire menelpon Parker dan memberitahu tentang apa yang sedang terjadi padanya. Parker yang sedang dalam perjalanan menuju Palm Beach menyuruh Claire untuk bersembunyi di sebuah pantai. Parker juga bertemu dengan Harley. Harley membujuk Parker agar tidak melanjutkan aksinya. Bahkan Harley rela mengganti uang yang harusnya Parker dapatkan saat merampok kala itu. Namun Parker bersikeras untuk menghabisi Melander dan komplotannya. Ia pun memiliki rencana untuk pergi ke Palm Beach dengan identitas barunya sebagai Daniel Parmit yang akan membeli sebuah rumah di sana. Scene pun berpindah di Palm Beach. Perlu diketahui jika Palm Beach adalah sebuah tempat yang dihuni oleh orang-orang kaya dan penjaganya super ketat. Kita diperlihatkan dengan seorang janda yang bernama Leslie. Ia bekerja sebagai sales rumah dan saat ini ia sedang mengalami kesulitan dalam hal finansial. Di tempat kerja, Leslie terlihat sangat pusing karena tunggakan mobilnya yang sudah jatuh tempo dan akan segera ditarik oleh leasing. Leslie pun berniat untuk mencuri klien temannya dengan cara mengambil kontaknya. Namun ternyata kliennya adalah Parker yang telah berganti identitas sebagai Daniel Parmit. Seperti biasa, Leslie melayani kliennya dengan ramah. Sure, yeah, I have all the time you need. Setelah berkeliling di sana, mereka pun akhirnya berpisah. Parker menaiki sebuah taksi untuk menemui istrinya yang berada di sebuah pantai. San Antonio, Texas. Setelah melepas rindu, Parker pun kembali ke Palm Beach untuk melanjutkan rencananya. Esoknya, Parker bertemu lagi dengan Leslie untuk melihat rumah-rumah di sana secara langsung. About a year for about 27, obviously more of a neighborhood. Hingga tiba di sebuah rumah yang berbeda dari rumah yang lainnya. Leslie mengatakan jika rumah itu sudah disewa 1 bulan yang lalu. Parker pun yakin jika rumah tersebut dibeli oleh Melander dan komplotannya. Malamnya, saat Leslie mengecek semua data tentang Daniel Parmit, ia menemukan banyak kejanggalan. Sehingga ia sadar jika kliennya yang bernama Daniel Parmit ialah seorang penipu. Leslie yang sudah berharap mendapat komisi atas penjualan rumahnya merasa sangat kecewa. Secara bersamaan, ia mendapatkan email dari pihak leasing yang memberitahukan jika mobilnya akan ditarik esok pagi. Di tempat lain, Parker terlihat menyelinap masuk ke dalam rumah yang ia anggap dibeli oleh Melander dan komplotannya. Benar saja, di sana ia melihat Melander bersama komplotannya hendak keluar. Dirasa sudah aman, Parker pun mulai menjalankan rencananya. Ia menyimpan senjata di bawah meja, merusak senjata-senjata mereka agar senjata-senjata itu tak bisa digunakan. Saat Parker kembali ke mobilnya, ternyata di sana sudah ada Leslie yang menunggunya. Leslie pun membongkar kedok Parker, namun bukannya melaporkan ke polisi, Leslie malah meminta untuk bergabung dengan Parker.
karena ia sangat sedang membutuhkan uang. Lalu Parker pun membawa Leslie ke tempatnya. Di sana ia meminta Leslie untuk membuka semua bajunya karena ia khawatir jika Leslie memakai alat penyadap di tubuhnya. I've been in a third of the houses around here, and all I'm asking. Parker pun memutuskan untuk mempertimbangkannya dulu, dan keputusan antara bergabung atau tidaknya Leslie akan diputuskan esok hari. Esoknya, Leslie mendapatkan telepon dari Parker yang menerimanya untuk bekerja sama. Mereka bertemu di sebuah apartemen. Di sana Parker menanyakan tentang berlian yang bernilai puluhan juta dolar disimpan. Leslie yang sudah lama tinggal di sana tahu jika berlian itu milik Ratu Palm Beach yang akan dilelang besok malam di kediamannya. Lalu Leslie mengantar Parker ke tempat tersebut. Di sana Parker melihat Melander dan komplotannya yang sedang menyamar sebagai petugas pengangkut barang. Dengan hal itu, Parker pun yakin jika tempat itulah yang akan mereka jadikan sebagai target perampokan. Setelah itu, Parker mengantar Leslie ke tempat kerjanya. Sementara itu, Parker sendiri kembali ke hotelnya. Namun, baru saja ia memasuki kamarnya, ia diserang oleh pembunuh bayaran dan Zinger. Walaupun terluka cukup parah, Parker berhasil membunuh penjahat tersebut dengan menjatuhkannya. Sementara itu, di rumah Leslie, ia kedatangan temannya yang seorang polisi. Ia menanyakan perihal Daniel Parmit karena ia tahu jika Leslie lah sales yang melayaninya. Ternyata kejadian jatuhnya penjahat tersebut terekam oleh ponsel salah satu warga di sana, sehingga ramai diperbincangkan. Polisi mencari Daniel Parmit karena setelah peristiwa itu ia melarikan diri dengan mencuri sebuah mobil. Saat Leslie hendak mengambilkan minum, ia melihat darah di wastafel dan bekas telapak anjingnya. Setelah Leslie melihat keluar jendela, ternyata Parker sedang duduk di pojokan dengan bersimbah darah. Tak mau keberadaan Parker diketahui, Leslie pun meminta temannya yang polisi itu untuk segera pergi. Setelah Pak Pol itu pergi, ia langsung menghampiri Parker. Tapi Parker memintanya untuk berangkat kerja seperti biasa, agar Pak Pol tersebut tidak mencurigainya. Ibu Leslie pun yang mengetahui keberadaan Parker menerimanya dengan ramah. Parker memberikan kertas yang berisi nomor telepon untuk dihubungi oleh Leslie. Leslie Rogers, Daniel. Saat Leslie di tempat kerja, ia terpikirkan keberadaan Parker. Karena merasa khawatir, ia pun memutuskan untuk pulang lebih cepat. Namun, saat tiba di rumah, Parker sedang dirawat oleh istrinya, Claire. Leslie yang sepertinya mencintai Parker nampak cemburu melihat itu. Parker pun meminta Leslie untuk kembali bekerja karena tak lama lagi ia akan pergi dari rumahnya. Malamnya, acara pelelangan berlian sang ratu pun dimulai. Namun ketika acara baru dimulai, tiba-tiba mercon meledak di sana yang membuat ruangan tersebut dipenuhi asap. Para peserta lelang di sana pun berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Melander dan komplotannya menyamar sebagai pemadam kebakaran. Ia masuk lalu mengambil semua perhiasan tersebut. Setelah semua perhiasan diambil, mereka pun kabur dengan mengganti pakaian dengan pakaian renang. Hardwick yang bertugas mengalihkan perhatian menggunakan kapal menuju ke area terlarang, sehingga polisi terfokus kepadanya dan komplotannya bisa lolos begitu saja. Sementara itu, Parker kembali menyelinap masuk ke rumah Melander dan komplotannya. Tak lama, Melander, Ross, dan Carlson tiba dengan membawa hasil rampokannya. Dari ruangan lain, Parker mengawasi mereka. Tanpa diduga, Leslie pun datang ke tempat tersebut karena ia merasa khawatir dengan keadaan Parker. Namun tiba-tiba, keberadaan Leslie diketahui oleh Hardwick yang datang belakangan. Leslie pun dibawa masuk ke ruangan tersebut. Melander mencurigai jika itu ulah Parker. I'm thinking he's out there somewhere. Ia meminta teman-temannya untuk menyusuri rumah tersebut guna mencari keberadaan Parker. Saat mereka menyadari Ross tidak kembali, mereka pun mulai panik.
Melander memaksa Hardwick untuk mencari Parker di belakang, sementara Carlson ditugaskan untuk menjaga Leslie. Fuck you! Shut up! Come out unless you want to see her. Parker pun diketahui keberadaannya oleh Melander dan pertarungan pun terjadi. Leslie berhasil membunuh Carlson dengan senjata yang ia temukan sebelumnya. Leslie pun disandra oleh Hardwick. Namun, Parker tetap tenang karena senjata yang mereka pakai sudah Parker rusak sebelumnya. Post the torch the hay bales behind. Parker pun berhasil membunuh Hardwick. Setelah itu, Parker meminta Leslie untuk menyimpan perhiasan itu di ventilasi tempat kerjanya. Dan suatu saat nanti Parker akan menyuruh orang untuk mengambilnya. Lalu hasil penjualannya akan ia bagi. Setelah itu Parker pun pergi dan menghilang. 6 bulan kemudian di Chicago, Parker mendatangi Danziger untuk menghabisinya. It's not about money. 1 tahun kemudian Leslie mendapatkan sebuah paket, dan ketika dibuka isinya uangnya sangat banyak. Tentunya dengan uang itu ia bisa menyelesaikan setiap masalah yang berkaitan dengan finansialnya. Di tempat lain, petani yang dulu menyelamatkan Parker pun tampak bahagia karena uang yang diberikan oleh Parker, dan film pun berakhir. Oke, itulah jalan cerita dari film kali ini. Terus dukung channel ini dengan komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan mari sampai jumpa kembali.